Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anagum Pujadevi Pramita Anjani, kelas 12 IPS 1, nomor absen 1. Kali ini saya akan memaparkan materi PPKN Bab 3 mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum ke materi inti, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu IPTEK. IPTEK merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi inti, yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini sangat dianggap tabu. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Selanjutnya, ada aspek sosial. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya ada aspek hukum, pertahanan, serta keamanan. Pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksananya hak asasi manusia. Selanjutnya, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak atau banyak rakyat. Selanjutnya, ada pengaruh negatif IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari aspek politik, nilai-nilai yang dibawa IPTEK seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, jika hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada masyarakatnya. Selanjutnya pada aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas dari negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Selanjutnya, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing untuk mendapatkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Selanjutnya, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Aspek selanjutnya adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kemajuan IPTEK dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Materi selanjutnya adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK.
Pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Pada bidang politik, ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Nah, keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal tersebut. Contohnya yang pertama ada mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan-bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Selanjutnya ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, terbukanya terhadap inovasi dan perubahan. Kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Ketiga, dapat memanfaatkan penggunaan iptek. Keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan keenam, atau terakhir, menghargai dan menghormati hak-hak asasi dari setiap manusia. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.